Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Distimalinda, kelas 12 MIPA 3 absen 2. Nama saya Yusinta Dewi Amalia Putri, kelas 12 MIPA 3 absen 34. Nama saya Ramadi Dedina Sulfiasari dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 29. Nama saya Desvianto Akbar Perkasa, kelas 12 MIPA 3 absen 7. Nama saya Muhammad Kurniawan, kelas 12 MIPA 3 absen 18. Kali ini kita akan membahas tentang Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Berdasarkan letak geografis, kerjasama ekonomi internasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kerjasama ekonomi internasional. Merupakan kerjasama internasional tanpa memperhatikan wilayah, misalnya WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia IMF. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara berada dalam satu wilayah. Contohnya ASEAN, yaitu lembaga kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, politik. Yang kedua ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu kesepakatan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Yang ketiga, kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ini dijalankan oleh 2 lembaga ekonomi atau lebih antara wilayah regional. Contoh, ASEM, ASEAN European Meeting, yang dibentuk untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia. Yang kedua, APEC, yaitu Asia Pacific Economic Corporation, merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan banyaknya negara peserta, hubungan kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antar 2 negara. Kerjasama ini terjadi karena kedua negara saling mendapatkan keuntungan. Kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik. Contohnya hubungan yang dilakukan Indonesia dengan negara Arab Saudi tentang ibadah haji. Hubungan Afghanistan dan India di bidang pendidikan. Hubungan bilateral Singapura dan Indonesia dalam bidang ekonomi dan industri, di mana Singapura banyak berinvestasi pada bidang ekonomi di Indonesia yang menguntungkan dari segi finansial bagi Singapura dan berbagai aspek bagi Indonesia. Yang kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang anggotanya lebih dari 2 negara atau kerjasama yang dilakukan beberapa negara. Contoh kerjasama multilateral adalah Bank Dunia. Naungan Bank Dunia yang pertama adalah IFC atau International Financial Corporation, merupakan salah satu lembaga dunia di bidang keuangan yang memberi bantuan modal kepada pihak swasta. Tujuannya membantu pembangunan ekonomi negara berkembang. Didirikan tahun 1956. Yang kedua, International Bank for Reconstruction and Development. Tujuan utamanya untuk memberikan bantuan jangka pendek dan panjang kepada negara yang berkembang atau membangun. Didirikan pada 27 Desember 1945, beroperasi pada tanggal 6 Juni 1946. Yang ketiga, International Center for Settlement of Investment Disputes. Tujuan utama untuk mengatasi penanaman atau perselisihan modal yang dilakukan pemerintah dengan pihak asing. Didirikan tahun 1996. Yang keempat, IDA atau International Development Association. Tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas, mendorong pembangunan ekonomi, dan menaikkan taraf hidup negara-negara anggota yang belum maju. Didirikan pada tanggal 15 September 1960. Yang kelima, MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency. Tujuan utama untuk menjamin penanaman modal pada negara-negara berkembang. Yang keenam, IMF, International Monetary Fund. IMF memberikan bantuan pinjaman dana untuk membantu negara anggota yang mengalami masalah keuangan. Didirikan pada tanggal 22 Juni 1944. Yang ketujuh, Economic and Social Council. Tujuan utamanya untuk mengordinasi pekerjaan sosial dan ekonomi PBB. Didirikan pada tanggal 23 Januari 1946. Yang kedelapan, WTO. Tugas utamanya untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara anggota.
Yang ketiga, berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Yang A, berdasarkan tujuan yang sama. Kerjasama ekonomi ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya, sejarah para buruh atau tenaga kerja yang memperjuangkan hak-haknya melahirkan organisasi ILO, International Labour Organization, yang memperjuangkan tentang ketenaga kerjaan para anggotanya. Kerjasama ekonomi dilatar belakangi oleh kesamaan di bidang usaha. Contohnya negara-negara yang memiliki lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi membuat OPEC atau The Organization of Petroleum Exporting Countries.